Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren dan kali ini kita kembali akan mengomentari komen-komen yang ada di video YouTube saya guys. Jadi di sini di video judulnya mengomentari Luis Prasetyo, Haikal Hasan belak-belakan rahasia di dunia Kristen. Itu kita udah bahas kemarin si namanya adalah SRP. Nah, kalau biasanya mereka ini adalah suka main singkatan gitu guys. Jadi gambarnya pun nggak jelas itu kan. Nah, jadi nggak kayak saya nih, saya nama asli gitu kan. Dia nih cuma SRP gitu. Ini kan kita bahas, kita langsung aja ke pembahasan yang belum kita bahas ya. Jadi yang ada dua komentar lainnya mau kita bahas guys. Nah, ini guys. Nah, ini di sini lagi posnya ya. Jadi dia bilang ya, haha, kaum Muslim kadron. Ini ajaran siapa coba? Apakah di Kristen diajarkan seperti ini? Karena setahu saya ajaran kasih itu enggak seperti itu guys. Jikalau ditampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Ini dia belum ditampar pipinya, dia sudah menampar pipi orang lain. Ya, menghina orang dengan mengatakan Muslim. Kalau menyingkat umat Islam kan Muslim, bukan Muslim. Ini kurang ajar. Kadron, kadal gurun. Orang disamakan dengan kadal gurun gitu kan. Sementara dia jelas-jelas disebut di Alkitabnya sebagai domba-domba yang tersesat di umat Israel, ya kan? Lalu enggak setelah di apa percaya enggak sesat lagi tapi tetap domba, tapi tidak pernah kita sebut dia domba guys. Nah, padahal itu fakta di Alkitab tertulis, tapi kata gurun tidak tulis di Al-Quran disebutkan dia guys. Nah itu jadi ini maka saya tanyakan tolong kepada para pendeta, Pak Pendeta, ini ajaran Bapak atau siapa nih? Ini jadi SRP ini umat Bapak atau tidak? Ini apakah jemaat Kristen apa tidak? Kok dia bisa-bisanya tidak menerapkan jalan kasih gitu. Ini ajaran pendeta mana nih Pak? Ini saya yakin pendeta tidak mengajarkan hal ini. Mungkin dia dengar pendeta mana gitu kan, atau mungkin dia bukan jemaat gereja, tapi jemaat liar gitu yang tidak pernah ke gereja mungkin kan. Makanya dia apa uh, ajarannya seperti ini gitu guys. Nah, itu kata dia lagi harus membela Al-Quran dengan asumsi-asumsi liar. Jadi lihat, Al-Quran diubah di Al-Quran. Ini kan kurang ajar guys. Ini memang bukan jemaat gereja ini. Saya yakin ini bukan jemaat gereja dan bukan umat pendeta. Ini pasti umatnya yang nggak jelas nih guys. Pokoknya ini orang kayaknya nggak pernah gereja ini kayaknya kan. Sampai dia nggak tahu ajaran kasih seperti apa gitu. Masa saya harus ngajarkan? Padahal saya bukan pendeta betul kan. Nah, tapi kalau Pak Pendeta nonton orang ini, tolong Bapak ajarkan orang ini ya. Karena malu-maluin agama Bapak aja dia ini. Malu-maluin ajaran Kristen aja yang sangat terkenal dengan ajaran kasihnya yang seharusnya belum ditampar, kalau ditampar dikasih pipi kiri, ini belum ditampar udah nampar orang ya gitu kan. Nah, lalu sudahlah kalau begitu jangan berkecil hati ya tong, ini tong lagi nih, kalau ini kasar guys ya. Belahlah Al-Quran kan, belah Al-Quran dibelah sama kayak belah durian, ini orang kurang ajar ya guys. Highland kalian itu dengan brutal kan, hayalan lagi tadi ya. Ini ajaran mana gitu di orang itu kan. Saya juga heran dengan orang-orang seperti ini gitu guys. Oknum-oknum ini yang bikin rusak agama Kristen gitu kan. Nah, dengan brutal dan dengan cara menuduh kita-kita sebelumnya palsu biar kalian terhibur dan tidak berkecil hati. Nah, kita tidak menuduh kita-kita sebelumnya palsu. Nah, kita-kita sebelumnya tuh asli. Ya, kita klaim asli karena ya kita wajib percaya pada kita-kita sebelumnya. Yang tidak kita percaya adalah kitab yang sekarang ini, yang mana diubah-ubah oleh tangan manusia, dan itu ada di Quran. Jadi kita tidak sama sebut, kita ada sumbernya, dasarnya itu Quran gitu. Yesus juga pernah mengingatkan kan, waspadalah terhadap nabi palsu yang mana mereka menyamar seperti domba, sebagai domba, sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Itu faktanya seperti itu deh. Jadi mereka ini menyamar sebagai domba, ada serigala Yesus, padahal mereka bukan serigala Yesus, mereka adalah serigala yang menerkam dari dalam. Itu mengubah-ubah ajarannya, itu maksudnya sebagai serigala yang mengubah-ubah ngoyak ajaran Yesus itu. Jadi mereka pura-pura sebagai Yesus, mereka adalah mengoyak dan merubah ajaran Yesus guys gitu. Nah, katanya lagi, oh iya Tong, mau tanya, kalau Al-Quran bahasa Arab, kira-kira ada nggak ya buka kurung dan tutup kurungnya? Nah, dia nggak ngerti ya, nanti akan jelaskan ya. Kok diartikan ke bahasa Indonesia ada pakai buka kurung dan tutup kurung segala sih? Jelaskan itu Tong, karena si Muhammad, ini kurang aja guys, si Muhammad ya guys, nggak menghormati Nabi Muhammad ini guys. Terima wahyu dari Allah SWT tidak pakai buka kurung dan tutup kurung Tong, haha, awal lagi dia guys. Nah, kita akan jelaskan nanti yang terakhir guys ya, biar dia paham ya. Kita bacakan dulu guys. Nah, ini lagi ini yang terakhir guys, belum dia komentar lagi, nanti dia belum komentar nih, nanti kalau ada lagi kita akan bahas lagi. Nah, kata dia,
Jadi kata-kata dia kayak sebanyak menghina gitu. Ya ini jelas bukan umat Pak Pendeta dan bukan jemaat gereja ini. Saya yakin nih orang apa namanya kerjanya tiap hari Minggu di rumah aja gitu kan, dia nggak pernah gereja ini. Karena saya yakin orang gereja nggak seperti ini gitu kan, orang gereja. Nah, Muslim kadron mengetahui Alkitab jangan hanya mendengar dari mualaf yang hanya bisa menipu. Nah, ini saya terangkan ya. Mualaf itu hanya membantu menguatkan ya fakta dan bukti yang ada, ya kan? Umat Islam ya, para pendebat ini ya, itu sebelum ada mualaf, kita sudah kaji ya kita duluan gitu. Ya, saya itu sudah berdebat dan sudah mempelajari kitab ya perbedaan agama itu sejak tahun 2000-an. Saya ikut grup debat gitu kan, saya baca semua literasi gitu kan yang tentang perbedaan agama, saya baca kitab sucinya, saya bandingkan benar nggak nih gitu kan. Nah, jauh sebelum apa namanya para mualaf viral akhir-akhir bahkan ini gitu. Jadi dahulu sudah kita kita baca kitab itu guys. Karena kenapa? Alkitab itu gampang didapatkan ya, apalagi dalam bahasa Indonesia kan. Anda akan temukan di mana-mana kitab itu. Nah, beda sama Al-Quran. Al-Quran itu kalau ada cari itu yang ada mana bahasa Arab. Terjemahan itu sangat susah sekali guys. Karena memang yang beredar di masyarakat itu adalah bahasa Arab. Kan? Yang bahasa Indonesia terjemahan itu jarang sekali. Tapi kalau kita memang bahasa Indonesia yang beredar itu. Nah, perlu diketahui ya. Saya ya pernah bekerja di bersinggungan dengan gereja. Gereja yang hal ini bukan gerejanya tapi dia nyewa di suatu tempat. Nah, saya pernah bersinggungan di situ. Saya sering itu ya bukan ibadah ya, tapi memang aktivitas kerja saya memang bersinggungan dengan tempat itu gitu. Nah, di sana saya sering menemukan jemaat meninggalkan Alkitabnya di bangku-bangku, guys. Jadi kan mereka duduk di bangku itu ya tanpa meja. Jadi bangku tuh dekat-dekatan. Ini sebelum Covid ya. Jadi bisa 1.000 bangku atau berapa bangku. Nah, di situ mereka kalau habis 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 ibadah tuh, guys, itu banyak jemaah tuh yang meninggalkan meskipun nggak sampai setengah ya, tapi banyak juga lah. Ada puluhan puluhan jemaah itu meninggalkan Alkitabnya di kursi, kadang di bawah kursi kadang-kadang guys, dan juga kadang-kadang bukan cuma Alkitab juga, kadang-kadang kacamata, main anaknya dan segala macam gitu. Jadi tapi kalau Alkitab masa nggak dibawa pulang gitu kan. Jadi beda kalau misalnya gereja, kalau memang itu gereja menetap itu kemungkinan akan diselamatkan atau diamankan oleh pengurus gereja. Tapi kalau di tempat umum, tempat publik gitu kan, yang nyewa itu kan paling habis selesai acara itu kan dipakai tempat lain, acara lain gitu. Nah, disusun lagi tuh acara lain. Nah, jadi bagaimana bisa mereka meninggalkannya gitu. Memang sih setelah ibadah itu gembalanya tinggal, tapi apakah mereka peduli atau mereka ada waktu untuk nyisir semua bangku-bangku itu untuk mengambil kita tinggal gitu kan. Nah, itu dia. Nah, jadi gampang sekali menemukan. Bahkan saya bahkan saya amankan ya adalah kalau karena saya nggak tahu itu punya siapa kan. Di situ tidak ada nama, tidak ada apa-apa. Nah, kalau ada minta nanti akan saya serahkan gitu. Karena memang tanggung jawab saya juga untuk mengamankan barang-barang situ gitu kan. Nah, saya simpankan tapi tidak ada minta guys. Nah, jadi kalau masalah kita tuh saya sering baca, emang gampang didapat itu, nggak perlu beli gitu kan. Karena bisa cari jemaah tuh akan banyak meninggalkan guys. Jadi ini bukan mencuri ya selagi ya, tapi mengamankan. Nah, tugas saya karena kalau tidak diamankan, entah diapain orang nanti. Kalau saya kan masih saya jaga, masih saya keep gitu. Nggak saya bakar, nggak saya apa-apain. Memang saya jaga, guys. Nah, nanti mau tahu ada di mananya, ya kan memang itu punya dia kasih serahkan. Kadang-kadang juga guys ya, misalnya saya udah pegang berapa bulan itu kan, nah, saya juga nggak nemu jemaah yang mengadu ke saya untuk nanya. Akhirnya saya serahkan diri kepada salah satu jemaah gitu. Ya, yang semacam apanya lah, tukang sonnya atau apanya gitu kan pengurusnya gitu. Pak ini ada kitab yang tertinggal ada berapa biji nih gitu guys. Tapi sempat saya baca sebenarnya gitu kan. Jadi gampang sekali dapatkan kitab terjemahan Indonesia beda sama akun terjemahan Indonesia. Jadi dia jangan meremehkan. Tadi para mualaf itu hanya membantu untuk menguatkan bukti dan fakta yang sudah kita baca sebelumnya gitu loh. Jadi dia harus belajar karena itu guys. Nah, lalu nih kita bahas lagi, sambung lagi. Saya kata dia mualaf itu licik karena dengan cara menipu umat Islam yang bodoh. Mereka meraup rupiah banyak. Nah, gini. Orang mualaf itu tidak menipu umat Islam. Kenapa? Karena mereka itu justru karena mereka cerdas lah maka mereka keluar dari agama Kristen. Mereka melihat ini ajaran nggak masuk akal. Kan universitas itu mana mengakui kalau Trinitas itu nggak bisa dikaji pakai matematika. Kalau misalnya 1 tambah 1 tambah 1 sama 3, dia nggak gitu, nggak bisa dikaji. Jadi berapa hasil 1 tambah 1 tambah 1?
Ya nggak bisa dipakai matematika, bagaimana bisa coba? Jelas-jelas di situ ada 3 oknum. Ada oknum pertama namanya Yesus, oknum kedua namanya Allah, oknum ketiga namanya Roh Kudus. Masa bisa dijadikan, matematika? Lalu nggak bisa dibahas pakai hukum alam? Loh, Yesus bisa dibahas pakai hukum alam. Dia tunduk pada hukum gravitasi, kalau dia lompat pasti jatuh ke bawah gitu, lalu dan lain sebagainya, dia butuh makan minum dan lain sebagainya gitu kan. Dia mengalami kematian. Nah, jadi jadi memang tidak masuk akal ajarannya itu. Makanya mereka itu karena cerdas, mereka berpikir ini masuk akal itu. Apa sih bertahan? Akhirnya mereka mualaf. Jadi sekali lagi yang mualaf itu cerdas, bukan bodoh ya. Bukan licik dan mereka bukan menipu Islam. Umat Islam justru cerdas. Kenapa? Karena mereka apa namanya? Mereka semakin yakin. Karena mualaf juga mengakui. Setelah kita baca kitab pun masuk akal ya. Ternyata ada yang memperkuat itu para mualaf yang memang sudah langsung sana. Nah, kalau dia ini kan tidak pernah Islam gitu. Bagaimana bisa dia bahas tentang Islam gitu? Bahas tentang Quran itu. Tapi kalau pemula tuh bisa guys, karena mereka memang pernah membaca kitab dan belajar tentang kitab sebelumnya gitu. Karena kita juga begitu. Dia tidak pernah baca Quran ya, sampai terjemahannya ada buka kurung aja dia nggak paham itu apa maksudnya. Nanti kita akan jelaskan terakhir guys. Itu sebagai penutup ya. Nah, kita bacakan lagi. Kenapa saya bilang umat Islam bodoh, ya kan? Karena umat Islam semua tahu Islam karena kata-katanya dan untuk bertanya kalau vokal tidak dibolehkan. Nah, umat Islam tuh tahu Islam bukan dari para mualaf, ya, bukan kata-kata mualaf. Ini dia nggak paham, ya. Umat Islam tahu Islam dari para ustadz-ustadz Islam, Abu Somad dan sebagainya. Jadi nggak paham, ya. Jadi Islam itu dipelajari bukan dari para mualaf, ya. Kami mempelajari dari para mualaf itu adalah tentang kekristenan gitu. Jadi mualaf itu datang masuk Islam itu untuk mengajarkan umat Islam yang belum tahu tentang agama yang banyak anut sebelumnya gitu. Untuk Islam sendiri itu yang ngajarkan bukan mereka, tapi para ustadz kita. Ini dia nggak paham gitu guys, ya kan? Nah, ini orang perlu belajar banyak nih guys, ya kan? Nah, lalu kita bahas sambung lagi ya. Nah, karena kata-katanya dan untuk bertanya terlalu vokal tidak dibolehkan. Apa kata ustadz? Walaupun si ustadz ilmu tidak ada, tetap itu bulat-bulat. Sama seperti ente. Pengetahuan ente hanya kata-kata dari ustadz bodoh. Nah, dia menghina ustadz nih guys. Dia kata-katanya ustadz bodoh, kurang ajar gitu kan. Nah, apakah ini yang namanya toleransi gitu kan? Apakah ini yang namanya ajaran kasih? Nah, saya terangkan guys ya. Gini ya, apa dia nggak bertahu? Ustadz kita selalu mengadakan sesi tanya jawab. Tiap akhir ceramah itu selalu diajukan pertanyaan. Makanya dia sering nonton ustadz kita ceramah gitu. Di YouTube banyak itu. Ya, tiap akhir ceramah itu diadakan sesi tanya jawab. Jadi jemaat itu kalau malu dia bisa tulis di kertas gitu kan atau angkat tangan gitu kan dan bertanya gitu. Bahkan bukan cuma ustadz, zakir naik yang kayak apa juga begitu. Ustadz juga tapi dia problemnya itu ada dan Islam gitu kan. Ya atau agama lain. Dia ajukan pertanyaan. Yang bertanya bukan Islam, biasa juga bertanya. Apa dia nggak pernah nonton itu guys? Makanya dia tuh harus ikut pengajian atau minimal nonton pengajian gitu kan. Ini orang nggak tahu apa-apa tapi ngomongnya asal guys, ngawur gitu. Jadi gini ya, saya terangkan, saya tambah lagi ya. Ustadz itu tidak pernah melarang pertanyaan apapun. Pertanyaan apapun dijawab dia gitu. Tidak pernah saya dengar ada ustadz yang jadi gini guys ya, sebenarnya kalau dia mau jujur, ingat, coba ada dengar kata-kata saya. Siapa yang punya dogma ini? Ya, imani saja, ya. Imani saja, jangan banyak tanya. Kalau enggak kamu jatuh ke dalam itu dogma siapa? Bukan dogma Islam, itu dogma dari agama dia sendiri, yaitu agama Kristen. Jadi, dogma imani saja, jangan banyak tanya. Kalau kamu bertanya, nanti masuk dalam dosa, itu ajaran agama dia sendiri. Kenapa dia bawa ke agama Islam gitu? Jadi kalau gini, kalau dia jadikan itu di agama dia, jangan banyak tanya, imani saja, ya sudah kelar. Kenapa dia bawa-bawa ke Islam gitu? Apa dia lupa kalau sebenarnya itu adalah ajaran agama dia gitu? Nah, sekali lagi saya bukan menghina ya, tapi ini untuk menjawab orang ini gitu. Nah, kita sambung lagi ya. Oh ya, mengenai Al-Quran, ente bilang bahasa Arab dan Indonesia beda ya. Tapi kenapa umat Muslim Kardon lebih berpegang dengan Al-Quran yang bahasa Indonesia yang ada banyak tanda buka celana kurung atau kurung? Gini guys ya, ini sedikit jelaskan ya. Bahasa Arab dan Indonesia beda-beda. Jangan lagi bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dengan bahasa Minangnya beda gitu. Kan namanya bahasanya beda-beda gitu kan. Nah, umat Islam berpegang ya, dengan Al-Quran dan bahasa Indonesia itu bagi orang yang nggak ngerti bahasa Arab. Ustaz-ustaz kita yang orang Islam yang ngerti bahasa Arab nggak perlu lagi terjemahan itu kan.
Terjemahan itu adalah gunanya untuk membantu yang orang-orang yang nggak ngerti bahasa Arab. Itu poinnya. Sama kayak misalnya Anda misalnya punya buku novel bahasa Inggris atau bahasa apapun itu. Nah, orang yang ngerti bahasa itu nggak perlu lagi terjemahan. Nah, terjemahan itu gunanya untuk apa? Untuk orang yang nggak ngerti, ya. Untuk orang yang ngerti bahasa aslinya. Nah, jadi itu untuk membantu gitu. Jadi bukan umat Islam berpegang pada terjemahan, ya. Hanya bagi orang-orang yang tidak mengerti bahasa Arab. Dan itu nggak masalah. Karena faktanya di Kristen sendiri ya, itu orang semuanya baca kitab terjemahan, guys. Itu masalahnya. Ya. Jangan lagi membaca, yang dipraktekkan diucapkan juga yang terjemahan. Kalau Islam masih mending. Ya. Yang dibaca Arabnya, ya terjemahan itu hanya untuk membantu saja mengartikan, bukan dibaca ketika sholat atau ketika kalau baca Quran ya normal bahasa Arab itu. Kalau umat Kristen tidak, mau dibaca, mau dipahami tetap dalam bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya ya kalau dia mau kritik ya ini kelemahan agama dia, bukan agama Islam. Karena dan selagi itu bukan suatu kesalahan ya. Kalau misalnya apa? Eh Kalau umat Islam yang tidak mengerti bahasa Arab berpegang pada terjemahannya. Karena terjemahan itu dan itu terjemahan bukan dibuat sembarangan, guys. Itu dibuat oleh orang-orang ahli bahasa dari MUI. Ya, jadi ada lembaganya. Orang-orang yang kompeten dalam bahasa Arab itu, bukan dia. Jadi kalau dia ngerti ya belajar sama orang itu atau dia belajar bahasa Arab gitu kan. Nah, itu intinya. Jadi yang banyak cincong lah gitu ibaratnya gitu kan. Nah, sama lagi guys ya. Eh, karena dalam Al-Quran, bahasa Arab Nabi umat Muslim namanya si Ahmad. Tapi diartikan dalam bahasa Indonesia ada tanda buka celana dan kutub kutang. Ini kurang ajar ya, buka celana atau kutang. Ini orang memang nggak ada akhlak gitu kan. Memang parah kali guys. Bilangnya menyebutkan si Muhammad. Nah, ini orang memang kurang ajar guys. Dalam Al-Quran bahasa Arab tidak ada tulisan dalam tanda kurung dan buka kurung. Tapi dalam bahasa Indonesia selalu ada tulis di dalam tanda buka kurung dan tutup kurung, dan umat Muslim kadon yang tidak mengerti bahasa Arab menganggap tulisan dalam tanda buka kurung dan tutup kurung itu benar karena umat Muslim kadon menganggap itu benar agar Al-Quran tetap sempurna. Ini kan saya jelaskan terakhir ya. Cobalah ente tanya ke Ustadz si cantik manis Kainawa. Ini menghina guys. Ustadz Kainawa itu kan seorang laki-laki, pria. Kan? Dikatakan cantik manis. Ini kan menghina guys. Jadi ini ajar setan ya saya bilang ya. Ini bukan jemaat gereja dan jadi ini bukan jemaat gereja dan bukan jemaat Pak Pendeta. Ini pasti jemaat setan guys. Karena memang kata-katanya memang kurang ajar. Ya. Ini saya tidak diajarkan di gereja dan tidak diajarkan Pak Pendeta. Nah, kalau Pak Pendeta lihat orang ini, tolong Pak, ini orang ngaku-ngaku sebagai orang Kristen, tolong Bapak didik dia. Kalau memang dia memang Kristen, tapi kalau Bapak tidak mau didik, berarti memang dia memang bukan umatnya gereja dan pendeta. Ini pasti umatnya setan guys. Tuh, jadi saya ngomong ini agak kasar kenapa? Karena untuk biar kita paham aja gitu, untuk biar orang ini paham. Jadi orang ini emang harus disentuh gitu guys, ya kan? Nggak bisa kita diamkan gitu aja gitu kan. Nah, hanya yang dalam tanda kurung, tanda buka kurung dan tutup kurung. Ada tidak dalam bahasa Arabnya. Kalau ente hanya mendengar dan menerima doang, tanpa pendengaran vokal, ente akan ditipu seumur hidup ente. Saya dasarnya apa? Kenapa dalam bahasa Arab tanda buka celana dan tutup kutang tidak ada, tapi di bahasa Indonesia ada? Dan apa dasarnya kenapa di dalam buka celana itu harus dilihat dalam Al-Quran bahasa Indonesia? Saya kasih jelasan ya. Ini kurang ajar kata-kata gitu. Ini kalau dilaporkan bisa nih guys, tapi kita sudahlah, kita umat yang berakhlak ya seperti dia gitu kan. Biasanya dia apa kalau kita sabar ya, pahala akan ngalir pada kita. Dan ini ladang dakwah. Ini kita bisa tunjukkan kalau ini loh sebenarnya ajarannya sebenarnya gitu. Jadi ajar kasih itu seperti ini gitu. Jadi keuntungan bagi kita gitu, kerugian bagi dia. Gitu. Pasti kita bersabar dan kita tetap istiqomah guys. Jadi saya alhamdulillah ada orang seperti ini gitu. Jadi orang bakal jadi tahu kalau ajaran Kristen sebenarnya seperti ini gitu kan. Nah sebenarnya saya enggak sih, saya yakin Kristen ngajarin seperti ini. Tapi ini orang nggak tahu dapat ajaran dari mana guys. Gitu. Jadi orang ini perlu dididik secara Kristen gitu kan. Nah, agar akhlaknya bagus. Bayangkan tuh ya kalau tidak ada tulisan di dalam tanda buka celana dan tutup kutang, tanda buka kurung dan tutup kurang, tidak ada dari Allah Subhanahu Wa Taala ya kan hehe. Kata apa itu harus disempurnakan dan diselamatkan oleh tanda buka celana dan tutup kutang. Aha, kurang ajar guys. Jadi gini, saya terangkan ya. Pertama, ini orang nggak pernah belajar bahasa, dia nggak ngerti apa fungsi tanda kurung. Ya. Fungsi tanda kurung adalah untuk menjelaskan ya yang kalimat. Misalnya ada suatu kata atau kalimat itu perlu penjelasan, makanya diberi apa kalimat atau kata dalam kurung. Itu fungsinya. Jadi tanda kurung ini diciptakan untuk membantu kita untuk memahami apa kalimat-kalimat yang perlu dijelaskan. Karena nggak semua kalimat tuh apa namanya orang paham gitu, makanya perlu penjelasan gitu. Nah, selain tanda kurung juga ada penjelasan kaki.
ya, atau referensi dan segala macamnya. Jadi dia harus belajar itu. Jadi bukan hanya Quran, di tempat lain juga ada. Jadi kalau Anda nemukan tanda kurung itu hal yang wajar gitu. Bukan hanya dapat di Quran gitu. Kan? Nah, kayak misalnya apa? Coba deh ada buka referensi literasi lain gitu. Juga ditemukan di situ tanda kurung. Itu gunanya untuk menjelaskan kata atau kalimat yang perlu dijelaskan gitu. Karena nggak semua kalimat tuh yang jelas. Ada kalimat-kalimat yang perlu dijelasan gitu. Misalnya kayak apa ya? Dalam bahasa Indonesia itu misalnya eh, misalnya Belanda menguasai Indonesia. Nah, termin Belanda menguasai Indonesia itu perlu dipahami. Kenapa? Karena banyak apa yang perlu dijelaskan. Menguasai sini dalam termin apa sih? Kok nggak jelaskan? Kacau nanti. Coba Anda bayangkan ya. Ada kalimat Belanda menguasai Indonesia. Nah, orang akan mengira, oh mungkin menguasai Indonesia ini dalam artian mungkin Indonesia udah nggak sanggup lagi eh, mengelola Indonesia lalu diserahkan pada Belanda, atau mungkin Belanda menguasai Indonesia ekonominya, atau mungkin kayak Cina lah gampangnya, Cina menguasai Indonesia. Nah itu harus dijelaskan, ada tanda kurung, misalnya dalam kurung ekonomi gitu. Nah, karena kalau dijelaskan bisa nanti orang bilang membacakan, Cina menguasai Indonesia, berarti kurang ajar nih Cina gitu kan. Mereka beraninya menjajah Indonesia gitu, padahal belum tentu menguasai itu menjajah gitu, atau menguasai itu pakai bedil gitu kan. Nah, dalam kurung dibikin ekonomi, berarti yang dikuasai ekonomi manusia Indonesia. Nah, kalau dijelaskan lagi, nggak perlu dijelaskan kan ekonomi. Nah, Cina itu dia menerapkan harga murah gitu kan. Jadi dia harga produk Cina lebih murah daripada produk barang Indonesia. Itu kan perlu penjelasan dalam kurung gitu guys, atau catatan kaki gitu. Jadi itulah gunanya. Karena kalau nggak dijelaskan orang akan salah paham gitu loh. Nah, makanya dalam Quran juga seperti itu. Kalau terjemahan, karena bahasa Arab itu bahasa asli, diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tentu ada kalimat-kalimat yang tidak diketahui oleh umat artinya, ya kan? Makanya kayak kami contoh. Kami itu kan orang kira kan kalau Indonesia kan kami itu berarti orang lebih dari satu. Nah, makanya perlu dalam kurung gitu penjelasan ya. Kalau kami itu dalam bahasa Arab itu adalah tunggal gitu. Jadi kayak gitu guys. Jadi memang ada kata-kata yang tidak yang tidak cukup jelas ya. Kalau diterjemahin perlu perlu ini, perlu penjelasannya. Jadi itu hal biasa. Jadi kalau orang yang belajar, tanda buka tutup kurung alias tanda kurung itu bukan suatu yang hina, bukan suatu yang haram. Justru itu bagus untuk membantu kita untuk mengerti kalimat yang ada gitu guys. Itu yang jadi misal gini contohnya misal Pak Andi menyuruh anaknya pergi ke pasar. Nah, ini dalam kurung dijelaskan, ya kan? Menyuruh ini ya ke pasar, misalnya kan? Nah, ini perlu penjelasan kalimatnya kan? Menyuruhnya bagaimana? Dengan lembut, dengan kasar. Nah, misal gini nih, kita tahu Pak Andi adalah orang yang lembut, ya kan? Tiba-tiba dia ini melakukan hal yang di luar biasanya. Biasa dia dia menyuruh dengan kasar, karena dia memaksa, menyuruh dengan kata-kata kasar. Misalnya anak setan misalnya, maaf ya, misalnya gitu. Nah, orang perlu membuat penjelasan. Nah, sehingga orang paham bahwa Pak Andi ini sudah kali ini di luar jalur. Karena orang tahunya Pak Andi itu baik gitu kan. Jadi ketika dikatakan Pak Andi menyuruh anak pergi ke pasar, orang tahunya pasti dengan cara yang baik karena Pak Andi orang baik. Maka dalam kurung dijelaskan menyuruh ya dalam kurung dengan paksa gitu. Jadi kata-kata dengan paksa, dengan kasar ya, itu menerangkan cara menyuruhnya. Karena menyuruh ada banyak situ. Ada dengan halus, dengan kasar gitu. Nah, orang yang tidak jelaskan ya nyangkanya ini dengan cara baik gitu. Nah, sebenarnya kalau dengan cara baik nggak perlu dijelaskan. Jadi ketika dikatakan Pak Andi menyuruh anaknya pergi pasar tanpa ada tanda kurung, orang paham pasti dengan cara yang halus karena Pak Andi orangnya baik gitu kan, dengan cara baik. Tapi karena Pak Andi baik dan kali itu dia melakukan hal yang di luar biasanya, dia melakukan dengan kasar, ya kan?
Makanya dalam kurung dibikin. Karena orang pasti nggak bakal tahu kalau nggak dijelasin dalam kurung. Dengan tadi menyuruh dalam kurung dengan kasar, dengan maksa. Itu guys. Jadi sama aja kayak misalnya kalau Anda bisa lihat lah, kayak laporan polisi misalnya. Eh, apa namanya, misalnya ya intinya banyak contoh lagi. Jadi intinya adalah kalau orang ini belajar bahasa, dia akan tahu tanda kurung ciptakan untuk menjelaskan kalimat yang belum jelas sebelumnya. Itu saja gitu. Itu hal biasa dalam bahasa, itu biasa. Jadi bukan hal yang luar biasa, bukan hal yang aneh dan bukan hal yang hina dan bukan yang haram. Karena itu memang diciptakan oleh pakar bahasa. Bukan bukan diciptakan oleh orang apa, bukan diciptakan oleh orang-orang yang tidak berilmu gitu. Nah, karena jadi makanya makanya ini orang terbukti memang nggak pernah belajar bahasa gitu. Jadi bukan umatnya Pak Pendeta, bukan jemaat gereja, ditambah lagi mungkin nggak pernah sekolah gitu guys. Sehingga dia bahasanya ini perlu dididik nih, bahasanya yang bahasa nggak sekolah ini ya. Jadi mulutnya perlu disekolahkan dan dia pun nggak ngerti apa penggunaan fungsi dari tutup kurung, apa tanda kurung. Jadi orangnya perlu disekolahkan dan perlu di apa namanya? Perlu dia nih dipaksa untuk ke gereja agar diajarkan ajaran kasih gitu kan. Jadi selain disekolahkan juga diajarkan ajaran kasih gitu. Jadi mungkin selama ini dia nggak pernah gereja gitu kan, dia nggak tahu ajaran kasih dia, makanya dia ngajaran kasih ini gitu. Padahal ini bukan ajaran kasih, dia ajaran setan gitu. Mohon maaf kalau saya agak kasar ya. Ini agar dia agak sentil lagi gitu kan. Kalau gitu dia apa apa kalau nggak ada yang negur gitu guys, saya dalam hal menegur kebaikan gitu agar dia sadar kalau di gereja nggak diajarkan seperti itu. Bertanya deh Pak Pendeta manapun, ada posting apa saya ini ya, apa komentar dia ini yang saya sampaikan ini bawa ke Pak Pendeta pasti marah ini ya. Pak minimal bukan marah, kalau dia nggak marah minimal dia tidak akan membenarkan ini pasti. Kalau dia bilang ini ajaran kasih, maka Pak Pendetanya perlu juga diajari ulang tentang apa ajaran kasih. Pasti dia berkatakan ini bukan ajaran kasih. Tidak ada mau ada pendeta atau umat Islam yang benar itu ngakui ini ajaran kasih gitu, pasti enggak. Jadi kalau yang memang ngerti apa itu ajaran kasih ya, yaitu tanpa kutip kanan bila pikirinmu gitu. Oke, jadi mungkin guys sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.